Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Muhammad Rusdi dengan NIM 18129099. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai memahami peran dan tanggung jawab personil sekolah dalam pelayanan mereka. Masuk saja, saya jelaskan. Yang pertama itu peran kepala sekolah. Kepala sekolah selaku penanggung jawab seluruh penyelenggaraan pendidikan di sekolah memegang peranan strategis dalam mengembangkan layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah dalam bimbingan dan konseling sebagai berikut. Yang pertama itu mengkoordinir segenap kegiatan yang diprogramkan dan berlangsung di sekolah, sehingga pelayanan pengajaran, latihan, dan bimbingan dan konseling merupakan suatu kesatuan yang terpadu, harmonis, dan dinamis. Yang kedua, menyediakan prasarana, tenaga, dan berbagai kemudahan bagi terlaksananya pelayanan bimbingan dan konseling yang efektif dan efisien. Yang ketiga, melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program, penilaian dan upaya tindak lanjut pelayanan bimbingan dan konseling. Yang keempat, mempertanggungjawabkan pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Yang kelima, memfasilitasi guru, pembimbing, atau konselor untuk dapat mengembangkan kemampuan profesionalnya melalui berbagai kegiatan pengembangan profesi. Yang kedua itu peran wakil kepala sekolah. Peran wakil kepala sekolah terhadap bimbingan dan tanggung jawab personil sekolah yaitu: satu, sebagai pembantu kepala sekolah, wakil kepala sekolah membantu kepala sekolah dalam melaksanakan tugas-tugas kepala sekolah dalam hal seperti berikut. Yang satu, mengkoordinasikan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling kepada semua personel sekolah. Yang kedua, melaksanakan kebijakan pimpinan sekolah terutama dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Yang ketiga, melaksanakan bimbingan dan konseling terhadap minimal 75 siswa bagi wakil kepala sekolah yang berlatar belakang pendidikan bimbingan dan konseling. Yang selanjutnya itu peran guru, mata pelajaran, dan guru praktek. Di sekolah, tugas dan tanggung jawab utama guru adalah melaksanakan kegiatan pembelajaran siswa. Kendati demikian, bukan berarti dia sama sekali lepas dengan kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling. Peran dan kontribusi guru mata pelajaran tetap sangat diharapkan guna kepentingan efektivitas dan efisien pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Bahkan dalam batas-batas tertentu, guru pun dapat bertindak sebagai konselor bagi siswanya. Tugas dan tanggung jawab guru-guru dalam mata pelajaran dan guru praktek dalam bimbingan dan konseling adalah: satu, membantu memasyarakatkan pelayanan bimbingan dan konseling kepada siswa. Yang kedua, membantu guru pembimbing mengidentifikasi siswa-siswa yang memerlukan layanan bimbingan dan konseling serta pengumpulan data tentang siswa-siswa tersebut. Yang ketiga, mengalih tugas tangankan siswa yang memerlukan pelayanan bimbingan dan konseling kepada guru pembimbing. Selanjutnya itu peran wali kelas. Sebagai pengelola kelas tertentu dalam pelayanan bimbingan dan konseling, wali kelas berperan: satu, membantu guru pembimbing melaksanakan tugas-tugasnya, khusus di kelas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang kedua, membantu guru mata pelajaran melaksanakan perannya dalam pelayanan bimbingan dan konseling, khususnya di kelas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang ketiga, membantu memberikan kesempatan dan kemudahan bagi siswa, khususnya di kelas yang menjadi tanggung jawabnya, untuk mengikuti menjalani layanan atau kegiatan bimbingan dan konseling. Selanjutnya itu peran guru BK. Sebagai pelaksana utama, tenaga inti dan ahli, guru pembimbing bertugas sebagai berikut. Yang pertama itu memasyarakatkan pelayanan bimbingan dan konseling. Yang kedua, merencanakan program bimbingan dan konseling, terutama program-program satuan layanan dan satuan kegiatan pendukung. Dan untuk satuan-satuan waktu tertentu, program-program tersebut dikemas dalam berbagai mingguan, bulanan, semesteran, dan tahunan. Yang ketiga yaitu melaksanakan segenap program satuan layanan bimbingan dan konseling. Yang keempat, melaksanakan segenap program satuan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. Yang kelima, menilai proses dan hasil pelaksanaan satuan layanan dan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. Yang selanjutnya itu peran pengawasan bimbingan dan konseling. Supervisi dan monitoring merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah. Hal ini dipahami karena perencanaan dan pelaksanaan yang baik belum tentu dapat diwujudkan pada setiap sekolah. Secara organisatoris, pengawasan mereka dilaksanakan oleh kepala sekolah dan wakilnya. Namun secara fungsional, pengawasan di luar dilakukan oleh pengawas sekolah. Melalui kedua macam pengawasan ini diharapkan dapat mendorong dan mengangkat guru-guru pembimbing tersebut selalu meningkatkan wawasan dan kemampuan fungsional profesi keahliannya, khususnya dalam bidang bimbingan dan konseling. Ekuivalensi kegiatan kerja pengawas bimbingan dan konseling terhadap 24 jam tatap muka menggunakan pendekatan jumlah guru yang dibina di satu atau beberapa sekolah pada jenjang pendidikan yang sama atau jenjang pendidikan yang berbeda. Jumlah guru
yang harus dibina untuk pengawas bimbingan dan konseling paling sedikit 40 dan paling banyak 60 guru BK. Berikut akan dijelaskan peranan pengawas bimbingan dan konseling antara lain. 1. Penyusunan program pengawasan bimbingan dan konseling. Yang kedua, setiap pengawas, baik secara berkelompok maupun secara perorangan, wajib menyusun rancangan program pengawasan. Program pengawasan terdiri atas 1. Program pengawasan tahunan. Yang kedua, program pengawasan semester. Yang ketiga, rencana kepengawasan akademik atau RKA. Program pengawasan tahunan pengawas disusun oleh kelompok pengawas di kabupaten atau kota melalui diskusi terprogram. Kegiatan penyusunan program tahunan ini diperkirakan berlangsung selama 1 minggu. Program pengawasan semester adalah perencanaan teknis operasional kegiatan yang dilakukan oleh setiap pengawas pada setiap sekolah tempat guru binaannya tersebut berada. Program tersebut disusun sebagai penjabaran atas program pengawasan tahunan di tingkat kabupaten atau kota. Kegiatan penyusunan program semester oleh setiap pengawas ini diperkirakan berlangsung selama 1 minggu. Yang kedua itu rencana pengawasan bimbingan dan konseling atau RKBK. Merupakan penjabaran dari program semester yang lebih rinci dan sistematis sesuai dengan aspek atau masalah prioritas yang harus segera dilakukan kegiatan supervisi. Penyusunan RKBK ini diperkirakan berlangsung 1 minggu. Program tahunan, program semester, dan RKBK sekurang-kurangnya memuat aspek atau masalah, tujuan, indikator keberhasilan, strategi atau metode kerja atau teknik supervisi, skenario kegiatan, sumber daya yang diperlukan, dan penilaian instrumen penilaian. Melaksanakan pembinaan, pemantauan, dan penilaian. Kegiatan supervisi, pembimbingan, dan konseling meliputi pembinaan dan pemantauan pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah merupakan kegiatan di mana terjadi interaksi langsung antara pengawas dan guru binaannya. Melaksanakan penilaian adalah menilai kinerja guru dalam melaksanakan dan menilai proses bimbingan. Kegiatan ini dilakukan di sekolah binaan sesuai dengan uraian kegiatan dan jadwal yang tercantum dalam RKBK yang telah disusun. Yang selanjutnya itu menyusun laporan pelaksanaan program pengawasan. Setiap pengawas membuat laporan dalam bentuk laporan per sekolah dan dari seluruh sekolah binaan. Laporan ini lebih ditekankan kepada pencapaian tujuan dari setiap butir kegiatan pengawasan sekolah yang telah ditetapkan pada setiap sekolah binaan. Penyusunan laporan oleh pengawas merupakan upaya untuk mengkomunikasikan hasil kegiatan atau keterlaksanaan program yang telah direncanakan. Baiklah, itulah penjelasan dari saya mengenai peran dan tanggung jawab personil sekolah. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.